Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pedoman terkait dengan akreditasi program studi, khususnya yang terkait dengan kriteria dan prosedur. Kriteria adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Sebelum menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kriteria, ada beberapa kaidah penilaian dalam penyusunan instrumen akreditasi yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah outcome based accreditation. Kemudian peningkatan daya saing dan wawasan internasional atau international outlook. Outcome based accreditation yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi atau unit pengelola program studi atau fakultas yang mendukung ketercapaian visi keilmuan program studi atau scientific vision. Yang kedua adalah pemenuhan atau compliance dan konformasi. Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif, itu mencakup pemenuhan compliance terhadap standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi yang diukur melalui kinerja mutu atau performance dalam konteks akuntabilitas publik. Berikutnya, yang ketiga adalah kaidahnya adalah input, proses, output, dan outcome. Jadi, penilaian akreditasi harus mencakup masukan, proses, luaran, atau capaian dalam penyelenggaraan program studi. Jadi bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi atau bobot tertinggi pada aspek luaran dan capaian diikuti oleh aspek proses dan masukan. Berikutnya adalah yang keempat, evidence based dan sahih serta adanya unsur keterlacakan atau traceability. Jadi penilaian tidak semata berdasarkan pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh unit pengelola program studi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sahih serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Yang kelima adalah keefektifan dan konsistensi. Penilaian akreditasi itu juga mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi di tingkat unit pengelola program studi. Berikutnya, yang keenam adalah kuantitatif dan kualitatif. Jadi penilaian akreditasi itu didasarkan pada gabungan antara penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian yang bersifat kualitatif. Berikutnya adalah instrumen akreditasi itu juga berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Dan yang terakhir adalah kaidahnya adalah kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi. Jadi instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Nanti hasilnya adalah adanya program studi yang terakreditasi unggul, baik sekali, dan baik. Berikutnya adalah dimensi penilaian. Ada 4 dimensi penilaian dalam akreditasi. Yang pertama adalah terkait dengan mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola.
Yang dimaksud di sini adalah meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan atau leadership, tata pamong, sistem manajemen sumber daya manusia, kemitraan strategis atau strategic partnership, dan sistem penjaminan mutu internal. Yang kedua adalah mutu dan produktivitas luaran, output dan capaian atau outcome. Itu berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah mutu proses. Itu mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik. Dan yang keempat adalah mutu input. Ini meliputi sumber daya manusia, itu meliputi dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, kurikulum, sarana dan prasarana, termasuk keuangan dan pendanaan. Berikutnya adalah kita lihat coba kriteria ya dari akreditasi program studi. Itu ada 9 yang kita kenal dengan istilah 9 kriteria. Yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan dan strategis. Kriteria kedua adalah tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Kriteria ketiga adalah mahasiswa. Kriteria keempat adalah sumber daya manusia. Yang kriteria kelima adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Kriteria keenam adalah pendidikan. Kriteria ketujuh adalah penelitian. Kriteria kedelapan adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan kriteria 9 adalah luaran dan capaian tridharma. Berikutnya adalah prosedur akreditasi adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah unit pengelola program studi atau perguruan tinggi mengajukan usulan ya dokumen akreditasi yang diunggah ya disampaikan oleh unit melalui Sabto. Kemudian step kedua adalah penerimaan dokumen usulan akreditasi. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang ketiga kemudian adalah proses asesmen kecukupan, yaitu penilaian dokumen usulan akreditasi oleh tim asesor. Berikutnya proses asesmen lapangan, yaitu kegiatan visitasi yang oleh tim asesor ke unit pengelola program studi, tempat penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data dan informasi yang disampaikan di dokumen usulan akreditasi. Dan yang terakhir adalah penetapan hasil akreditasi oleh BAN PT dan penyampaian hasil akreditasi ke perguruan tinggi atau unit pengelola program studi dan masyarakat. Demikian Ibu sekalian tentang kriteria dan prosedur akreditasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.